Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Kembali kita bertemu dalam renungan harian Selasa 22 Desember 2020. Hari ini kita akan membaca Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Sebelumnya mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami mengangkat syukur kami untuk kasih setia Tuhan memelihara kehidupan kami. Kalau kami boleh ada saat ini di hadapan-Mu, rindu mendengarkan dan merenungkan firman-Mu itu karena anugerah-Mu. Ya Roh Kudus, berkati kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik saat ini. Dan berfirmanlah bagi kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Syukur pada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan. Kalimat yang biasanya muncul di mulut ketika kita berhasil dan bersuka cita adalah syukur pada Tuhan. Atau kalimat-kalimat lain yang menggambarkan ekspresi kesukacitaan kita saat kita mengalami sesuatu yang membuat hidup kita merasakan kegembiraan. Perikop ini menguraikan bahwa Maria memuji Allah karena perkara besar yang ia telah terima dari Allah. Maria sadar akan keberadaannya di hadapan Allah, bahwa ia hanyalah seorang hamba. Namun dengan dasar itulah orang menyebut Maria sebagai wanita yang sangat berbahagia karena telah dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan anak Allah. Maria memuji Allah karena kekudusan Allah telah ditujukan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekaligus Allah memperlihatkan kuasa-Nya kepada mereka yang meninggikan diri, yang angkuh, yang tidak mempedulikan orang miskin. Dari semuanya itulah Maria memuji Allah yang setia pada perjanjiannya dengan umat-Nya. Maria akhirnya memahami maksud Allah, sehingga orang yang rendah seperti dirinya dapat dipakai oleh Allah. Ini membuktikan bahwa karya Allah dalam hidup memang sering tak terduga oleh pengetahuan kita yang terbatas. Saudara-saudara kekasih Tuhan, pujian Maria merupakan gambaran bahwa Allah pun peduli kepada orang-orang yang mungkin tidak mendapat perhatian. Tetaplah menaruh harapan
bahwa sekalipun kita adalah orang-orang yang mungkin merasa tidak diperhitungkan, namun Allah lah yang akan memperhitungkan kita dengan memperhatikan kita, seperti Yesus yang telah memperhitungkan kita dalam anugerah-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah dari kekal hingga kekal, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Kepadamu kami bersyukur pada pagi hari ini untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mengajarkan kami untuk senantiasa memuji memuliakan Tuhan, untuk segala kasih dan berkat Tuhan, terlebih keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu di Jemaat Rama untuk segala kasih dan berkat-Mu yang terus Tuhan anugerahkan. Bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang bertemu dengan hari ulang tahun mereka, yang sembuh dari sakit, yang dikaruniai anak, lulus ujian dan menikmati berkat-berkat lainnya. Kalau hari ini mereka bersyukur, sempurnakanlah syukur mereka. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon kekuatan, penghiburan dari Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berduka karena ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka. Bapak Alex Bangalino bersama anak-anak dan cucu, Ibu Yohanes Sipi bersama anak-anak cucu, dan Ibu Yuliana Limbong bersama dengan semua keluarga. Tuhan kiranya meneguhkan, menghiburkan dalam duka mereka pada saat ini. Kami mohon berkat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu yang sakit, baik dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, dan juga yang dalam pemulihan. Ibu C.H. Dengen, Nenek Boko, Nyonya Matius Ruru, Nyonya M. Laklang, Nyonya Yeti Yulius Yusuf, Suwanda Tiranda Biringkanai, Ibu Francisca Boli, Bapak Albertus Pongmasak, Bapak Yunus Mudin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbul Awal, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Bapak Lenduani Tesalu, Bapak Nasrul, Bapak Yusuf Dengen, Nyonya JS Banne, Saudara Naftali Minna, Nyonya M. Randa Lembang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Adolfina Tilang, Bapak Daniel Lupang, Bapak Agus Mangi, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya M. Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Nenek Aldi Pagiling, Nyonya Peter Tena, Bapak Yesalulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong. Ya Tuhan, kami terus memohon pemulihan dari Tuhan. Kuatkanlah iman pengharapan mereka, pulihkanlah mereka ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, jemaat-Mu yang bergumul karena berbagai persoalan kehidupan, ya Tuhan, Engkau lawat mereka melewati masa-masa pergumulan mereka. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan, limpahkanlah berkat-Mu bagi mereka. Berkati dalam rumah tangga mereka masing-masing, damai sejahtera-Mu Tuhan anugerahkan. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang dalam pendidikan mereka. Kawallah mereka ke masa depan yang baik. Dan yang mencari pasangan hidup Tuhan, Engkau menganugerahkan yang terbaik bagi mereka. Pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu kami mohon Tuhan berkati, sehingga proses ini terus berjalan dan boleh selesai dengan baik pada waktunya. Berkati pemerintah kami Tuhan dari pusat sampai ke daerah, di dalam memimpin bangsa kami, daerah kami, di dalam menyelesaikan pergumulan pandemi COVID saat ini. Tuhan, kami terus memohon pemulihan dari Tuhan. Berkati aparat keamanan TNI Polri dalam menjaga keamanan negara kami. Berkati dokter, perawat, semua medis, semua relawan yang bekerja untuk kemanusiaan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, melindungi dan menjaga mereka. Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, lindungi dan jaga kami. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.